Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, pripun kabaripun, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Nggih. Perjalanan aman lancar, Pak nggih? Lancar-lancar saja. Oh, iya. Terima kasih Bapak Bupati ingkang sampun rawuh nggih. Dari kemarin, Pak, dari pagi itu dari santri-santri sudah nggak sabar, Pak, pengen ketemu sama Bapak Bupati. Ya. Dan di sini dari santri juga ingin belajar sama panjenengan, Pak. Ya. Jadi ada beberapa nanti dalam skala ngaji bisnis ini itu ada beberapa dari mungkin dari santri-santri ini pengen bertanya, Pak. Pengen bertanya bagaimana cara-cara dan tips-tips untuk berwirausaha. Nah, teman. Jadi di sini dari santri-santri dan teman-teman terutama dari UKM, UMKM dan elemen masyarakat yang lainnya itu ada beberapa yang sudah mengirimkan kritik dan saran dan bahkan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti akan panjenengan jawab, Bapak nggih. Bagaimana tip-tip cara untuk memulai usaha panjenengan pada waktu pada waktu di pesantren. Jadi Bapak Bupati panjenengan dulu pada waktu nyantri, Pak nggih, pondok itu apa, Pak, yang mungkin masih teringat panjenengan untuk anak-anak di sini biar lebih semangat untuk di sini mengaji dan mondoknya ini lebih semangat untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Semoga, Bapak. Ya, Mas Sur. Jadi saya dulu itu setelah tamat SD di Pamotan, langsung saya mondok di Sarang selama 10 tahun. Di situ saya melulu ngaji ilmu agama, karena pondok pesantren Sarang itu memang spesial khusus untuk ilmu agama. Tetapi di sela-sela itu, karena bapak saya ini seorang pedagang, seorang pengolah gamping, ya, jadi industri gamping, sehingga di tengah-tengah itu saya bisa menyempatkan untuk bagaimana cara ngelola bisnis, cara kerja, cara berdagang, dan cara mengolah hasil di industri bapak saya. Dari pengalaman itulah akhirnya kami tahun 83 menindaklanjuti pengalaman dagang bapak saya, pengalaman mengolah gamping bapak saya. Akhirnya kami setelah dari pondok langsung mempraktekkan bagaimana bekerja, bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana menjadi pedagang. Saya praktekkan, alhamdulillah. Ya, kalau sukses tidak, tetapi barokah. Sehingga kami barokah. Kalau banyak tidak, tetapi barokah. Barokah itu semakin hari semakin tambah baik, semakin hari tambah baik. Itu ukuran barokah, bukan barokah itu semakin banyak, tapi banyak itu juga bagian dari barokah. Tapi banyak yang dipakai untuk kebenaran. Kira itu, Mas. Oh, iya, sangat luar biasa, Bapak. Berarti dari kecil Bapak sudah mempunyai ilmu kewirausahaan itu dari Bapak, Pak nggih? Ya, dari Bapak langsung. Dari Bapak langsung, Pak nggih. Berarti sudah mempunyai motivasi dan bagaimana cara untuk manajemen itu dimulai dari Bapak untuk usaha di Gamping, gitu, Pak nggih. Jadi di pesantren itu ada waktu libur, yaitu pada bulan besar, bulan Maulud, kemudian bulan Ramadan. 3 waktu ini saya manfaatkan untuk bagaimana bapak saya
berdagang, bapak saya mengolah gamping, sehingga ketika kami keluar dari pondok sudah bisa. Oh, begitu Pak. Berarti dari pondok itu sebelumnya sudah mempunyai jiwa pedagang bisnis Pak ya, yang dari pondok ya. Ya. Oh iya. Dari gini Bapak, dari sini ini adik-adik santri semua ini, Bapak punya nggak Pak seperti nostalgia pada waktu dulu? Mungkin pada waktu Bapak mungkin seusia gini itu pondoknya seperti ini juga atau tidak Pak? Atau pondok zaman dulu seperti apa Bapak? Mungkin Pak. Jadi pondok zaman dulu beda sekarang. Zaman dulu itu saya yang namanya soal makan ya setiap Iya, hari. Pak. Makan pakai sayur itu namanya mayoran. Nganggo jangan asem segini mayoran. Mas. Jangan asam mayoran Ya. Pak ya. Jadi setiap hari Asam makan mayoran. saya itu sambal tomat, tewel sama kerai, kadang-kadang tewel itu 10 tahun. Saya 10 tahun, gitu Pak. ya. Kalau Jumat itu kan ekstra. Oke. Ekstra itu saya kadang-kadang masak jangan asem. Itu namanya mayoran di pondok. Lah jangan asemnya kok mayoran. Mayoran. Itu jauh dulu begitu. Saya ketika tidak ada uang belanja kehabisan, itu di sana ada ini turi. Turi Pak. Nah ini, jadi bahan turi ini kami ambil di Petegalan, saya silep, tak sambel sampai Lombok. Itu sudah luar biasa. Kadang-kadang godong luntas. Oh, Godong luntas. yang di pinggir pagar itu Pak ya. Ya di Luntas, pagar Pak. itu. Oh, oke. Jadi kemudian itu kita Iya. kita silep, langsung kita sambel sama terasek, lombok, berambang. Itu aja. Seperti itu Pak. Ya. Oh, itu pada waktu dulu makan sayur itu mayoran Pak. ya? Mayoran. Oh, iya. Jangan asem itu mayoran. Iya, jangan asam mayoran. Iya. Kalau adik-adik di sini semua setiap hari makan sayur nggak adik-adik mas-masnya Mbak Smini, ibu-ibunya? Sate tiap hari, bahkan sate Pak tiap hari Pak. Nah, dari pengalaman Bapak Bupati, dari sayuran itu sebuah mayoran atau bisa dikatakan sebagai makan besar Bang ya. Iya. Makan enak. Besar. Berarti kalau di sini kalau para santri semua ketika setiap hari kita bisa mengonsumsi makanan yang apalagi dari tanaman sendiri Bapak ya. Dari sayur-sayuran bahkan semuanya di sini itu merupakan suatu anugerah. Dan satu lagi dari sayuran yang mungkin katakannya Bapak Bupati pada waktu dulu itu menjadi mayoran dan sekarang yang santri di sini tiap hari sudah mengonsumsi sayuran harus lebih semangat lagi. Kalau sayuran pada waktu itu sekarang bisa Bapak Bupati menjadi seorang pengusaha yang sukses, jadi adik-adik semua dan mas-mas semua, ibu-ibu semua yang di santri sini harus bisa lebih sukses gitu Bang ya. Harus bisa lebih sukses lagi. Jadi Mas, Iya Pak. justru makanan yang tradisional itu yang tidak terkontaminasi dengan Pupuk kimia Pak. dengan pupuk kimia ini itu sehat. Setiap hari saya itu hanya makan sambal terong sama tewel, kadang-kadang godong luntas, godong telo itu. Iya Pak. Ya. Yang paling terkesan saya punya cerita itu godong waru, Mas. Wah, nostalgia di Godong daun waru Pak. silep. Oh, Nah, nggih. patok melel-meler sini itu, Mas. Oh nggih, nggih, Lembut-lembut nggih. rasanya enak, Mas. Kayak gajah. Oh gajah Pak. Ya. Nah, ini godong waru. Itu terakhir kalau sudah ada apa-apa saya godong waru tak silep, Mas. Oh, Tak silep, tak sewambel kan kayak gajah, ngiler-ngiler gitu rasanya, Nggih. tinyir-tinyir gitu. Oh gitu Sudah. Pak. Jadi ternyata yang paling ya sehat itu, Mas. Sehat saya. Nah, minumnya apa? Minumnya itu jadi air gendok itu. Gendok itu kan ono intipe, Mas. Disori banyu langsung jadi teh, Mas. Rupanya akan Itu, Pak. jadi teh. Setiap hari selama sebulan saya itu setiap hari. Setiap hari Pak ya. Iya. Nyatanya sehat tuh. Pengalaman yang sangat luar biasa loh dari Bapak Bupati. Ya, tepuk tangan dulu Pak Bupati ya. Wah, sangat luar biasa.
Jadi kalau kita beranggapan, oh Bapak Bupati mungkin dari kecilnya nggak pernah menderita atau susah, mungkin sebagian ada yang gitu Pak ya. Sekarang jadi pejabat. Ternyata Bapak Bupati dulunya itu lebih apa? Lebih kreatif ternyata. Iya, tehnya saja dari Inten apa Pak? Inten Genok ya. Inten Genok ya. Ini lebih kreatif. Ini dari sini belum punya ini Pak ya, belum punya ide untuk itu Pak ya. Iya, berarti Jadi ini langsung jadi teh itu. Langsung jadi teh. Langsung jadi teh. Merah seperti teh persis. Ya saya anggap teh aja. anggap teh Pak ya. Nyatanya sehat kok. Oh, alhamdulillah. Ya itu solusi yang 10 tahun loh Mas, 10 tahun. 10 tahun Pak ya. Konsumsi itu Pak ya. Libur hanya besar 10 hari, mulut 15 hari, kemudian puasa. Masa Pak. Nah, itu selain itu makan saya sambal terong, sambal tomat, sambal ini buat sayur-sayuran ini. Nggih, Tapi saya- sehat, Mas, sehat. Mas. Oh, iya. Ya. Berarti Bapak Bupati dulu itu memulai mondoknya itu juga enggak seenak seperti yang sekarang Pak nggih. Nah, Wah, jauh, Mas. Jawa Pak nggih. Bapak dalemipun pamutan nggih Pak nggih. Ya. Pamutan mondoknya di Sarang, Nah. mondoknya di Sarang. Nah, jadi kan ada Makannya itu perjuangan. Mas di nampan ya. Nggih. Di nampan, nanti urunan apa yang nasi apa berasnya itu urunan truk anak 5. Nggih Pak. Jadi langsung cepet-cepetan, sing cepet diwarek, sing kalah ya sudah. Oh, ngoten. Ya sudah begitu. Oyo-oyoan Pak gitu ya. Oyo-oyoan di garis ini. Nah, Iya. Di sini juga seperti itu para santri semua. Nggih. Iya. sama ya? Sama. Ya, Enggak lah berarti- sekarang. Berarti nak ngoyo sing akeh kan ngono ya. Pelarang. Ya, di garis-garis itu Pak. Satu Di garis nama, itu, Pak, garis, ya? ya, garis-garis ya. Kalau udah gitu, wah nanti yang apa lebih cepat ya lebih banyak. Itu Pak. Berarti kalau nggak dibagi ya yang makannya banyak lebih banyak Pak ya. Iya. Oh, seperti itu. Berarti harus dibagi. Jadi nanti di sini siap berbagi ya para adik-adik dan mas-mas santri ini ya. Iya. Bisa berbagi ya. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Sebulan itu saya dikirimi bapak ibu saya itu beras 6 kilo Mas. 1 bulan 6 kilo Pak ya. Rantak ya iku 6 kilo. Jadi nek wis kentekan Mas, beras tak campuri krikil, jadi mangene sithik-sithik dadi apa? Biar anu Pak. Biar tidak apa? Cepat habis. Tapi sambil iseki kerikil-kerikil gitu kan. Dipilih gitu Pak. Sampai gitu ya. Sampai dipilih. Sampai gitu. Allah. Sampai gitu ya. Mas gitu. Ini pengalaman yang sangat luar biasa ini. Mungkin santri di sini nggak pernah ngalamin seperti itu ya. Ya, ini dialami oleh Bapak Bupati kita. Ini sangat luar biasa. Jadi dari hal yang kecil bahkan dari hal yang tersulit pun panjenengan sudah pernah melakukan Pak nggih, sudah pernah menjalani. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita semua dan juga motivasi bagi saya pribadi Pak, ya dari semua anggota Forum UMKM Rembang bahwa saat ini di tengah pandemi seperti ini jangan mengurungkan niat kita dan semangat kita Pak nggih untuk tetap bersemangat menciptakan produk dan selalu berinovasi. Begitu Pak nggih. Nggih. Terus ada lagi Pak, gini Pak. Setelah Bapak untuk saat ini ya sudah menjadi Bapak Bupati Pak nggih, itu usahanya apakah masih jalan atau bagaimana Pak itu Pak? Ya, saya sejak 83 keluar dari pondok karena saya punya pengalaman setiap libur ini saya langsung nempel di usahanya Bapak. Saya ada pengalaman, saya kerja dan alhamdulillah juga yang namanya dagang itu jatuh bangun biasa Mas. Oh iya betul Pak. Jatuh bangun biasa, untung rugi yang biasa, tetapi semangatnya tetap harus semakin hari semakin tinggi. Semangatnya itu. Kita tidak boleh ketika mengalami penurunan untung atau bahkan kerugian kita terus ngelukruk, kita terus malas, tidak boleh seperti itu. Jadi yang namanya dagang itu untung rugi biasa, untung biasa, jatuh bangun biasa. Tetapi yang penting semangat kita tetap harus ada. Itu yang sudah kami lakukan sejak 83, kemudian berjalan sampai tahun 99. Saya masuk di dunia politik. Nah, saya masuk politik. Kemudian tahun 2010 saya
sama Pak Salim jadi calon bupati wakil bupati. 2015 saya calon bupati. Nah, sampai sekarang ini. Berarti usahanya tetap masih dilanjutkan? Masih Mas, masih sampai sekarang yang namanya bakar gamping sudah ada, masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya butuh gamping bangun rumah, nanti bisa pesan ke saya, ya, bisa. Monggo nak butuh gamping Bapak Ibu nggih bangun rumah. Sekarang kami kembangkan juga, saya punya toko emas. Alhamdulillah. Toko emas, Mas Dava Pamotan, Pasar Pamotan itu toko saya. Nggih. Monggo Bapak Camat ingkang badhe ngersake Mas Bapak saged rawuh teng lapakipun Bapak Bupati Pak Camat nggih. Berarti di sini Pak mungkin sekilas untuk memotivasi untuk para pengusaha semuanya Bapak dalam memulai usaha itu tidak lepas dari yang namanya jatuh bangun yang saya sampaikan tadi Pak. Itu apakah jatuh bangunnya usaha ini untuk memperkuat produksi bahkan ini lebih meningkat lagi ketika kita bangun harus bangkit itu ditunjang dari faktor apa Pak untuk melaksanakan atau untuk melampaui hal-hal yang seperti itu Pak? Jadi yang penting pertama kita semangat dulu Mas. Semangat yang pertama dulu. Semangat berusaha. Jadi kami ini yang namanya bangkrut 3 kali. Oh, pernah bangkrut juga Pak? Pernah bangkrut 3 kali. Bangkrut, ya, bangkrut antara hutang sama aset ini sudah imbang, banyak hutangnya. Berarti juga pernah punya hutang Pak? 3 kali seperti itu. Tahun 87, 91, 94 saya ini mengalami bangkrut Mas. Bangkrut. Jadi kemudian kita terus semangat, kita kobarkan. Kami tidak pernah putus asa, karena putus asa itu juga larangan agama. Dan terus berupaya bagaimana bisa usaha kita bisa sukses. Ya alhamdulillah ini 96 ya 96 kendaraan saya ini tak jual Mas. Saya punya bis Mini 4 tak jual. Sini Pak ya. Jadi tak jual, tak belikan emas. Saya soalnya melihat ini yang penting itu kiat-kiatnya nih. Melihat di situ mulai ada HP. Kalau HP ini berjalan pasti sarana transportasi hancur. Akhirnya saya 96 tak bis 4 ini tak jual semua. Jual semua. Kemudian emas pada saat itu sekilo masih 25 juta Mas. 1 kilo 25 juta. Jadi tak belikan Mas dapat wah banyak kilo bis 4 Mas. Bis 4 itu Pak. Alhamdulillah ada gonjang-ganjing ekonomi itu, emas langsung sekilo itu sampai 150.000 dari 25. Jadi nah aku itu bis papat 6 kali lipat Mas, jadi pada 6. Luar biasa. Jelas Mas. Akhirnya utang selesai semua Mas. Isih dituran. Oh gitu Mas. Luar biasa. Jadi bisku papat itu mau tak dol, tak nggo nyarutang masih gak ngatasi. Gitu Pak. Tapi karena ada kiat saya, iki HP, HP berjalan, sana transportasi pasti akan berkurang. Akhirnya saya jual semua, tak toko emas, tidak sampai 1 bulan Mas. Dolar langsung naik dari 2.500 menjadi 15.000. Walah. 6 kali lipat tadi, 98, 97 ya. Itu Mas. Jadi emas yang asal sekilo selawi jadi 1 seket Mas. Bocok bayangkan ini luar biasa itu. Walah. Akhirnya utang kesaur kabeh. Tertutup semua. Ya. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi yang penting semangatnya jangan sampai luntur, jangan sampai putus asa. Karena semuanya itu adalah sudah ada garisnya Mas. Ada garisnya Pak, ada ketentuannya Pak ya. Oh, yang penting ini garis bawahnya itu ketika usaha itu mengalami keguncangan atau kerugian, itu tetap semangat Pak. Semangat yang utama, yang semangat terus fokus mencari solusinya ya Pak. Fokus cari solusinya dan tetap kita berusaha Pak. Berusaha jangan putus asa. Seperti itu Pak. Nah, berarti banyak sekali untuk pada hari ini kita semua bersama ya untuk berbagi pengalaman bersama Bapak Bupati yang mempunyai inspirasi pada siang ini kita temukan yang sangat luar biasa buat kita semua. Jadi mulai dari awal
Bapak Bupati itu menjadi santri sampai menjadi bupati itu saat ini bukan hal yang mudah Pak nggih. Bukan hal yang mudah dan bukan langsung enak saja, tetapi melalui beberapa proses yang mungkin prosesnya itu kita semua tidak sanggup juga Pak, mungkin menjalankan itu juga Pak. Nah, maka harus tetap sanggup Mas. Harus tak sanggup Bang. Iya. Ya. Ini menjadi ilmu baru lagi. Jadi ketika kita ada masalah segala sesuatu di usaha baik di apapun kita harus kuat dan harus semangat ya Pak untuk memulai dan menjalani usaha tersebut. Ya, ini untuk yang terakhir Pak ya. Untuk terakhir mungkin ada pesan dan kesan buat kita semua yang ada di sini Pak, dari santri, dari forum UMKM Rembang dan semuanya Pak, tentang berbisnis dan mengaji ini kalau dijadikan satu kolaborasinya seperti apa Pak? Ini untuk terakhir pertanyaannya Pak dari Pak, monggo Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan ngaji ya, yang namanya bisnis itu ya ibadah Mas. Itu jelas ya. Bisnis itu ibadah Mas. Ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa. Betul. Enggak, bisnis juga ibadah. Nah, ini satu ya. Yang kedua, untuk supaya bisnis bisa jalan dengan baik, maka harus didahului dengan ilmunya. Yang kedua dengan niatnya, yang ketiga ini keterampilan yang harus kita punyai. Ini penting, tiga hal ini. Jadi niat atau apa itu? Ilmu, keterampilan ini harus kita miliki dulu. Setelah itu baru kita masuk di praktek. Nah, adik-adikku ini manfaatkan di sela-sela jenengan nyantri, ada pelatihan ini, manfaatkan. Kalau dulu saya manfaatkan bisnisnya bapak saya, tetapi kalau di sini kan ada pengasuh ada waktu tentang pelatihan seperti hari ini. Manfaatkan, nanti bisa dipraktekkan ketika adik-adik ini sudah keluar dari pondok pesantren. Wah, jadi ini sangat bermanfaat sekali dan harus kita semua ini mengambil pelajaran, mengambil motivasi dari Bapak Bupati bahwa manfaatkan waktu selagi kita ini berada di pesantren. Ketika nanti kita keluar dari pesantren ada di semua ini bisa menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari Pak G, dalam mencukupi keluarganya dan meningkatkan perekonomiannya. Dan jangan sampai pelatihannya hanya sekali, terus rutin, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau momen yang tertentu, dan tidak harus menonton di sini, bisa juga nanti cari pengalaman di tempat lain. Nah, ini Pak Kiai Abadi nanti bisa memberikan arahan kepada anak-anak santri supaya punya skill, keterampilan yang itu diperoleh tidak hanya monoton dari sini tapi juga bisa nyontoh ke daerah-daerah lain supaya bisa meningkat daya skillnya, pengalamannya. Dan momen ini momen yang penting untuk bagaimana santri ketika sudah pulang punya bekal ilmu, ilmu agama sudah punya, ilmu ketamriran sudah punya, skill punya, tinggal mempraktekkan saja. Oh gitu Pak ya. Jadi belajarnya itu enggak hanya satu tempat, tetapi kita dimanapun tempatnya kita harus belajar dan terus menggali ilmu yang kita dapat. Begitu Pak ya. Oke. Di sini sebelum Bapak Bupati ke tempat duduk yang selanjutnya dan nanti Bapak mungkin bisa berkenan untuk melihat produk yang kami sudah dari teman-teman buat. Yang di sini itu produk pembuatan makanan Bapak, yang di aula sana itu untuk membatik Pak, itu di depan. Di sini mungkin dari adik-adik, kakak, ibu-ibu, bapak, dari santri ada yang perlu ditanyakan sama Bapak Bupati. Semoga ada apa tidak? Nggih, semoga Mas, silakan. Ya, Mas, monggo, silakan. Bapak nanti ini ada hadiahnya Pak yang bertanya Pak. Monggo. Ini hadiahnya sudah banyak Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak, di sini kan temanya ngaji bisnis gitu.
Sedangkan kita itu di pondok kadang bingung. Di sini ngaji bisnis. Apa kita mau fokus di bisnis apa di ngaji? Gitu loh, Pak. Terus kadang kita sudah setelah kita mengadakan pelatihan, otomatis kan pikiran kita hawane kudu bisnis gitu Pak. Karena apa? Karena yang kita pelajari pengennya dipraktekin langsung gitu loh. Terus kendalanya bagaimana cara kita menerapkan agar ngajinya nggak dapat, bisnisnya nggak dapat di dalam pondok pesantren, teman-teman. Dan motivasi agar kadang kan anak jeng mulai bisnis itu hawane abut gitu Pak. Bagaimana cara motivasi biar hawane enteng gitu. Mohon mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Biar semangat Jadi, dia. supaya tidak terganggu ngajinya dengan bisnis. Biasanya kalau sudah terganggu bisnis ini ngajinya kalah. Jadi biasanya wong ini nek wis roh duit itu luwih seneng duit daripada ilmu. Padahal yang ilmu itu lebih utama daripada yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak santri yang penting dibekali dengan ilmu dan keterampilan. Jangan sampai masuk di dunia usahanya. Nanti berbahaya. Kalau masuk di Indonesia maka diwadahi di koperasi atau kopentren, itu wadahnya. Jadi anak ini dikaryakan semata-mata bukan untuk bisnis, tetapi untuk mempraktekkan keterampilan yang sudah diperoleh. Wadahnya adalah koperasi. Jadi pesantren punya koperasi, kopentren, yang itu salah satunya adalah jualan-jualan hasil dari santri-santri yang mempraktekkan keterampilannya pada saat pelatihan. Hasilnya dijual di situ atau bahkan dikirim ke mana saja. Ini supaya anak-anak santri ini gak roh duit, tapi duwe pengalaman. Soalnya nek roh duit niku belajar ke arah sarasen. Nah, ini yang bahaya. Jadi dua hal ini yang harus dipisahkan. Bagaimana anak punya keterampilan, tetapi ojo seneng duit. Maka salah satunya adalah bagaimana pesantren ini ada koperasi. Di situ akan memanfaatkan karya-karya anak yang telah punya skill dan keterampilan yang ada. Jadi intinya itu Mas. Jadi harus dipisahkan. Ojo nganti santri niki koperasi untuk pondok pesantren ya. Jadi bukan untuk santrinya. Santrinya hanya mempraktekkan keterampilan yang sudah didapat. Jadi ketika besok pulang sudah punya keterampilan, tinggal jalan saja. Kira-kira gitu Mas. Oh, betul. Jadi garis besarnya di sini dilatih itu untuk menyongsong hari depan Mas ya. Berarti di sini dilatih, nanti produknya itu ada namanya koperasi pesantren ya Pak nggih. Nanti kopentren nggih. Kopentren di situ nanti produknya dikembangkan. Kepala Dinas UMKM juga punya programnya. Nah, itu sudah ada sama Bapak Aksanuddin ya. Ada programnya juga. Jadi pesantren itu mewadahi produk-produk dari pesantren untuk dikembangkan dan untuk dijual. Dan santrinya ini bukan langsung jual dapat uangnya masuk di santri, tetapi maksudnya di pesantren. Kalau nanti setelah lulus dari pesantren baru mengaplikasikan keterampilan tersebut untuk mencukupi kebutuhan setelah dari pesantren. Ngoten Pak nggih? Iya. Ngoten Mas nggih? Oke. Dari Putri ada pertanyaan satu orang lagi? Sumangga? Dari santri Putri mungkin? Wonten? Enggak ada? Pun? Mungkin sudah paham semua Bapak nggih. Nah, alhamdulillah di sini nanti kami mohon minta ini Pak untuk penyerahan ini simbolis dari produk UMKM Rembang panjenengan kalih Bapak Abadi nggih sebagai
kerjasama antara kita forum UMKM Rembang didukung oleh pemerintah Kabupaten Rembang siap untuk mendampingi UMKM yang berada di Kabupaten Rembang. Jadi harapannya setiap desa-desa ini berperan aktif Pak untuk mendukung UMKM yang ada di desa tersebut ya. Kalau tidak bisa kerjasama dengan kami forum. Keinginannya apa? Nanti kami forum akan datang dan melatih dari warga-warga ini panjenengan sedoyo untuk kita dampingi, kami dampingi bersama-sama bagaimana cara menciptakan dan meningkatkan produk yang ada di desa. Ya cukup sekian, mungkin dari sini banyak sekali motivasi dan pelajaran yang kita ambil hari ini dari Bapak Bupati Rembang. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan perekonomian bagi kita semua. Matur suwun Bapak Bupati atas rawuhipun, atas motivasi dan inspirasi yang pada hari ini yang sangat luar biasa. Monggo Bapak minta tolong untuk penyerahan. Monggo Bapak Abedi untuk monggo Bapak. Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, monggo Bapak. Bapak Kepala Desanya silakan monggo Bapak Kapolsek, Bapak Daramil biar bersama-sama kita untuk mendukung UMKM yang ada di desa itu untuk lebih baik dan maju lagi. Ya, sekaligus foto bersama nanti ya. Monggo. Iya Bapak, itu adalah produk-produk dari Forum UMKM Kabupaten Rembang yang semua dikerjakan oleh warga Kabupaten Rembang yang tergabung dalam Forum UMKM Kabupaten Rembang. Jadi produk-produk Forum UMKM Rembang yang sudah berdaya saing dan siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Produk-produknya sudah, perizinannya sudah dan lengkap. Dan insya Allah nanti kalau Bapak Ibu semua warga Desa Dadapan yang menginginkan untuk pelatihan produk-produk yang lainnya bisa menghubungi kami. Matur suwun Bapak Bupati nggih. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan Bapak. Ya. Oke, dari saya sebagai moderator berterima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan hari ini, dan mungkin ada di kata saya ada yang salah yang berkenan diganti Bapak Ibu semua. Saya pribadi saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Season acara terakhir kami serahkan ke MC untuk menutup acara pada kesempatan yang ini. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Ali Sodikin dimohon untuk membimbing doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dari doa, marilah kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan. Dumadang dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedaya waliullah ingkang wonten ing tanah Jawi, dan sedaya ahli kita sedaya ingkang mendahului kita wonten ing ridhoillah. Sidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi alamin. Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الوادي والآفات وتقضي لنا جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صغائر خيرة الحياة وبعد الموت. اللهم إنس رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سلطان الحاسب هو السيد بالحسن حلف هو سبحانه حقيقة سبحانه إن شاء الله شفاعة رسول الله لا ما يشفع القاضي الجيل له يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara pada siang hari ini. Udah jadi bupati bareng santri ya.